Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, teman-teman sahabat kerja di rumah aja official. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kemudian buat teman-teman para penambang, mudah-mudahan teman-teman ya tentunya tetap semangat ya, walaupun memang ada problem-problem yang sedang dihadapi. Nah, jadi mungkin ini problem-problem yang sedang dihadapi, mungkin teman-teman bisa disimak. Mungkin ada beberapa problem. Yang pertama itu di bagian verifikasi nomor handphone, kemudian juga mungkin problem di bagian verifikasi Facebook, dan kemudian problem di bagian aju banding nama, kemudian mungkin problem di aju banding, dan yang terakhir itu mungkin di bagian KYC pilot teman-teman. Nah, di mana teman-teman? Mungkin mereka juga resah yang belum melakukan verifikasi nomor handphone ya. Mungkin berita yang beredar percuma selama ini nambang kalau misalkan belum melakukan verifikasi di bagian nomor handphone. Katanya percuma. Jadi buat teman-teman itu informasi yang salah besar teman-teman ya. Karena apa? Buat teman-teman harus mengetahui dulu ya apa fungsi dari verifikasi nomor handphone itu. Nah, jadi teman-teman bisa disimak ya. Yang pertama, fungsi yang pertama untuk verifikasi nomor handphone itu ya fungsinya itu hanya bisa memulihkan frasa ataupun password yang lupa di aplikasi Pi. Ya, itu yang pertama teman-teman fungsinya. Kemudian yang kedua, fungsi dari verifikasi nomor handphone itu hanyalah untuk menambahkan kode security atau menambahkan security teman-teman ataupun keamanan. Gitu kan ya. Itu hanyalah fungsi dari verifikasi nomor handphone. Dan kemudian ya, fungsi yang ketiga itu hanya untuk mempermudah ketika kita login ke aplikasi. Itu hanya fungsi dari yang namanya verifikasi nomor handphone gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua, semuanya tidak berpengaruh ya. Walaupun teman-teman belum melakukan verifikasi nomor handphone, teman-teman teruskan nambangnya ya. Yang masalah itu teman-teman walaupun sudah melakukan verifikasi nomor handphone tapi poinnya sedikit. Nah, itu yang jadi masalah teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman ya berita-berita yang salah itu ya sepatutnya teman-teman jangan didengerin ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa belum melakukan verifikasi nomor handphone percuma, itu salah besar teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan lanjut untuk menambangnya. Kemudian berikutnya problem yang belum bisa melakukan verifikasi di bagian Facebook. Nah, sebenarnya fungsi dari verifikasi Facebook itu apa sih gitu kan ya. Nah, jadi buat teman-teman, fungsi dari verifikasi Facebook itu hanya sebenarnya mempermudah kita login aja gitu kan ya. Jadi, verifikasi nomor handphone, kemudian verifikasi Facebook, itu fungsinya sama. Hanya untuk mempermudah login ke aplikasi Pi. Ketika memang handphone kita mengalami rusak, ataukah hilang, ataukah mungkin ganti yang baru, teman-teman bisa akses aplikasi Pi dengan mudah dengan menggunakan login Facebook. Ataupun memang teman-teman yang sudah melakukan verify berhasil di nomor handphone, teman-teman bisa untuk mereset kata sandi yang lupa itu. Itu keuntungannya. Tetapi teman-teman, tim inti sekarang itu mengetahui ya, itu sudah sadar, itu udah jauh-jauh hari mereka sudah paham dengan sulitnya untuk mengakses ataupun melakukan verifikasi nomor handphone dan Facebook. Jadi teman-teman jangan khawatir. Intinya teman-teman ya, intinya teman-teman segera untuk melakukan verify Facebook ya. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa melakukan verify di nomor handphone. Kalau dua-duanya nggak bisa, pertahankan hingga saat ini. Jangan dihapus dari aplikasi ya teman-teman. Kemudian, ya, jadi jangan khawatir buat teman-teman semua yang belum melakukan verifikasi itu. Lanjutin nambangnya, perbanyak poinnya ya. Jadi buat teman-teman semua, tetap semangat ya. Yang jadi masalah itu ketika teman-teman nggak punya poin, itu jadi masalah. Kalau belum melakukan verifikasi Facebook, belum melakukan verifikasi nomor handphone, nggak jadi masalah teman-teman ya, lanjutin aja ya itu. Katanya bang, kalau misalkan belum melakukan verifikasi keduanya itu katanya mau si poinnya ditahan, percuma nambang selama ini. Itu salah besar teman-teman ya, itu salah besar. Nah kemudian yang ketiga nih teman-teman,
Problem yang sedang dihadapi itu ketika memang salah dalam pembuatan nama atau pengisian nama ataupun pendaftaran nama. Jadi buat teman-teman semua, jangan khawatir untuk masalah itu teman-teman. Ya, jangan takut ini, takut itu, seperti itu jangan ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman tetap nambang. Diklik tanda petirnya, kalau perlu teman-teman pasang alarm. Jangan sampai lupa. Untuk masalah yang namanya salah nama, salah ini, salah itu, jangan khawatir, semuanya itu bisa diatasi ke depannya teman-teman. Nanti teman-teman ya, sebenarnya kalau misalkan ya kita tidak melakukan perbaikan nama ya, itu memang benar-benar fatal akibatnya. Kenapa? Karena nanti proses KYC itu bakal ditolak ataupun di-reject. Nah, oleh karena itu, dokumen teman-teman dengan yang ada di PAI itu harus sesuai dan sinkron ya teman-teman ya. Harus akur gitu. Nggak boleh beda. Kalau beda otomatis ditolak ataupun di-reject gitu. Nah, jadi buat teman-teman, untuk saat ini teman-teman itu tidak bisa melakukan penggantian nama ya. Tetapi nanti jangan khawatir buat teman-teman. Ke depan nanti ada fitur untuk edit nama. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan khawatir untuk masalah itu. Nah, hal yang bisa teman-teman lakuin itu aju banding ya. Sebelumnya saya telah membuat video bagaimana cara aju banding. Teman-teman bisa ikuti aja teman-teman ya. Oke. Kemudian bagian masalah KYC pilot ini teman-teman ya. Nah, mungkin sesuai dengan ada yang digambar, ini adalah ucapan selamat kepada mereka yang telah melakukan tes KYC. Nah, di bagian tes KYC pilot ini teman-teman, ini dibatasi setiap hari hanya 100 orang di setiap negara setiap hari ya teman-teman ya. Kemudian ya, mungkin di sini saya nyebutnya sebagai tes KYC, tetapi KYC ini sungguhan ya. Jadi KYC ini sungguhan. Yang dimaksud tes itu adalah servernya ataupun aplikasinya. Jadi aplikasi ini masih tahap beta ataupun tahap pengujian. Jadi sebelum aplikasi ini matang, dicoba dulu teman-teman. Apakah mungkin mengalami blank, ataukah mungkin mengalami gangguan, ataukah mengalami error. Itu oleh karena itu dicoba dulu. Inilah yang disebut dengan tes. Tetapi kalau untuk masalah KYC-nya itu beneran teman-teman ya. Oke. Dan kemudian juga buat teman-teman yang lain ya, saya tekankan juga buat teman-teman jangan terburu-buru untuk melakukan KYC. Ya, kenapa? Karena sekarang buat teman-teman kedepannya ini masih banyak peluang untuk melakukan KYC. Kalau untuk sekarang ini masih rebutan teman-teman ya, siapa cepat dia dapat. Ketika memang kita login, kita masuk, otomatis dia berputar. Kenapa? Loading, lama banget loadingnya nih bang. Ya iya, karena banyak banget yang akses. Itulah mungkin hambatannya teman-teman ya. Jadi siapa cepat dia dapat gitu ya. Dan kemudian buat teman-teman juga yang lain, saya tekankan lagi buat teman-teman yang lain, jangan terburu-buru untuk melakukan KYC sekarang ini. Ya, terutama bagi yang salah di bagian nama akun. Jadi untuk teman-teman yang salah di bagian nama, KTP dengan aplikasi PAI tidak sinkron ataupun tidak sesuai. Ataupun aplikasi dengan dokumen identitas itu gak sesuai. Itu teman-teman jangan terburu-buru untuk melakukan KYC teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, jangan terburu-buru untuk melakukan KYC. Kenapa? Karena nantinya ya, ketika memang nama tidak sesuai identitas dengan nama yang ada di PAI, otomatis itu nanti akan di-reject teman-teman. Ya, ataupun memang kita melakukan berulang-ulang ya, udah tahu namanya salah ya, jadi namanya nggak sesuai, tetap aja kita melakukan KYC, otomatis nanti takutnya akun teman-teman nanti ditandai sebagai akun palsu. Itu kan ya. Nah, itu artinya kalau sudah ditandai sebagai akun palsu,
Ya kalau untuk masalah itu saya nggak tahu lagi ya harus gimana. Mungkin teman-teman nanti bisa nego mungkin kepada tim inti, ya nanti pasti ada solusinya. Tetapi yang ditakutkan dan dikhawatirkan akun teman-teman bisa-bisa nanti dimatikan total ataupun dihapus ataupun di-banned teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, harap ya jangan melakukan KYC dengan cepat-cepat. Jadi santai-santai aja teman-teman ya. Apalagi yang mengalami kendala di bagian nama tidak sinkron ataupun nama tidak sesuai. Nama DeFi dengan nama yang ada di dokumen. Itu takutnya ketika memang nanti kita mengajukan otomatis tidak sinkron dan tidak sesuai, dikhawatirkan itu nanti ditandai oleh core team sebagai akun palsu. Itu artinya teman-teman bisa kehilangan untuk saldo selama ini kita menambang ya. Jadi teman-teman bisa dibagikan juga informasi ini kepada yang lain. Dan kemudian buat teman-teman juga nih ya, saya kasih tahu juga ya. Nah, jadi buat teman-teman tetap semangat ya, walaupun memang kendala-kendala itu sedang dialami oleh teman-teman. Teman-teman jangan khawatir ya atas semua itu. Pada intinya informasi-informasi mungkin beredaran luas ataupun informasi-informasi yang memang simpang siur ya. Katanya kalau belum melakukan verifikasi nomor handphone ditahan, percuma nambangnya. Belum melakukan verifikasi Facebook ditahan juga, percuma nambangnya. Kemudian untuk masalah nama yang salah, percuma juga, nggak bakal diterima. Itu semuanya salah besar teman-teman ya. Hal-hal seperti itu tidak benar sama sekali. Jadi buat teman-teman tetap semangat walaupun memang mungkin mengalami kendala-kendala itu, tetapi nanti semuanya itu ada solusinya ya. Sama ya, core team juga manusia atau tim inti juga manusia. Dia memahami ya kesalahan-kesalahan yang sedang terjadi. Nah, jadi buat teman-teman semua tetap semangat ya. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.